Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu dan Bapak semua bisa dibuka Al-Qur'annya di surat An-Nisa ayat 82 hingga 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulul amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Sadaqallahul Waalaikumsalam azim. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak Dian. Dan dilanjut materi diisi langsung oleh Ibu Triana Lufia. Monggo Bu. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah al-azizat al-karimat, uhayyikunna bi tahiyyatil Islam, tahiyyatil mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua teman-teman semua kita bisa berkumpul kembali di majelis melalui line call ini ya. Saya mohon izin sebelumnya, ini saya lupa banget nih bahwa hari ini saya sedang dalam perjalanan mengantar anak ke pesantren ya. Jadi saya mohon izin untuk off-air dan ini kondisinya saya ada di perjalanan. Jadi nanti mohon maaf kalau seandainya ada sedikit kendala mungkin ya dari jaringan atau mungkin Alhamdulillah suaranya jelas ya, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan itu jelas dan jaringannya aman ya. Baik, Alhamdulillah di malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang sangat luar biasa karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat dekat ya dengan keseharian kita. Surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang bisa jadi paling banyak ya kita baca setiap hari. Kalau dihitung-hitung ini kira-kira berapa banyak nih? Setidaknya gitu ya kita baca Al-Fatihah dalam sehari semalam coba. Berapa banyak?
Ada yang tahu? Minimal 17. Minimal 17. Betul sekali ya. Minimal 17 kali ya. Minimal 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah, yang tentu saja ini bukan sebuah kebetulan. Jadi artinya ketika misalnya dalam Islam ini disyariatkan adanya bacaan Al-Fatihah dalam sholat, ketika sholat fardu nih minimal, maka sebenarnya itu bukan sebuah kebetulan ya kebetulan aja misalnya Allah mensyariatkan Al-Fatihah menjadi surat yang dipilih. Tidak gitu. Tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu semua gitu ya. Ada pelajaran yang bisa diambil, ada pesan sebenarnya gitu ya yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kenapa surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang dipilih untuk kemudian kita baca minimal 17 kali. Rasulullah SAW bersabda, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang diumil kitab, kata Rasulullah dalam sebuah riwayatnya, yang sepadan dengan maknanya adalah tidak sah bagi seseorang, sholat seseorang ketika dalam sholatnya dia tidak membaca suratul Fatihah. Sholat itu menjadi ibadah yang sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, awalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-sholah. Hal pertama yang akan dihisab dari hamba Allah di hari kiamat itu adalah sholat. Dan ternyata dalam sholat itu ada sebuah rukun, ada satu rukun qauliyah, ada rukun yang bersifat ucapan. Salah satunya itu adalah bacaan umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Maka ini menjadi sebuah korelasi yang sangat luar biasa. Jadi artinya kita sebagai seorang muslim, pembeda kita dengan orang kafir adalah sholat kita. Di dalam sholat ternyata Allah pilihkan untuk kita, sah tidaknya sholat kita itu bergantung dengan suratul Fatihah. Maka ini menjadi Al-Fatihah ini menjadi surat yang luar biasa, bukan surat yang kita anggap kecil gitu ya. Walaupun misalnya ini Al-Fatihah mah udah hafal dari kecil. Ya, anak kecil juga rata-rata udah hafal nih Al-Fatihah. Kita sudah sering baca itu dari kecil. Tapi ternyata impact-nya tuh sangat besar. Kayak baca Al-Fatihah, kemudian ada kesalahan dalam membaca saja misalnya gitu ya. Dalam kesalahan dalam membaca, maka rusaklah itu Al-Fatihah, maka rusaklah salah satu rukun dari sholat itu sendiri. Ketika rukunnya rusak, maka ibadah sholatnya pun menjadi tidak sah. Sangat sangat luar biasa. Dari sini aja kita sudah mendapati keutamaannya gitu ya, betapa pentingnya sholat Al-Fatihah. Maka menjadi wajib ain gitu ya, menjadi wajib ain bagi setiap muslim, bagi kita semua untuk memastikan bacaan Fatihah kita itu sudah betul. Itu dari sisi kualitas bacaan. Ya, itu dari sisi kualitas bacaannya, agar kita ketika membaca surat Al-Fatihah, baik di luar maupun di dalam sholat khususnya, kita tidak meninggalkan satu huruf pun, atau bahkan satu tasydid pun. Ya. Jadi, apalagi dalam hadits Syafi'iyah disebutkan bahwa ya Al-Fatihah, kalau saja seandainya kita mengurangi salah satu tasydidnya aja, itu berarti kita cacat Al-Fatihahnya, berarti kita cacat menunaikan rukun sholat, sehingga itu menjadikan sholatnya tidak sah. Luar biasa itu. Maka ini juga selaras gitu ya, keutamaannya tidak hanya ini saja. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ternyata ketika kita membaca suratul Fatihah, itu benar-benar gitu ya, apa tadi saya sampaikan, bukan sembarang surat yang kebetulan dipilih oleh Allah, tapi ternyata ada dialog sebenarnya ketika kita membaca suratul Fatihah, khususnya ketika kita dalam kondisi sholat. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Azza wa Jal berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfai. Aku membagi sholat seorang hamba ini menjadi dua bagian. Separuh bagian untukku dan separuh adalah untuk hambaku. Jadi kata Allah, aku bagi sholat ini antara aku dan juga untuk hambaku. Dibagi menjadi dua bagian, jadi separuh-separuh. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Kemudian kata Allah, maka bagi hambaku apa saja yang dia minta. Apabila hambaku
berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab gitu ya. Allah azza wajalla, Allah akan menjawab hamidani abdi. Hambaku ini sedang memujiku. Jadi ternyata ketika dalam sholat kita, kemudian kita membaca Al-Fatihah, itu bukan sekedar bibir kita yang hanya bergerak gitu ya, membaca ayat-ayatnya. Tapi sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah nih, hambaku memuji. Maka bagi dia apa yang dia minta. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hamba tersebut membaca ayat berikutnya ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, kembali memujiku, kata Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika dia atau hamba tersebut membaca ayat berikutnya maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi, hambaku sekarang mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ketika hamba tersebut membaca ayat berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka Allah akan menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Maka Allah menjawab ini hanya antara aku dan antara hamba-Ku, maka bagi dia apapun yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li abdi, ini khusus untuk hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Dari sini Al-Fatihah sudah jelas gitu ya, betapa ternyata surat Al-Fatihah yang sekian tahun kita baca, setiap hari minimal 17 kali, ternyata sejatinya itu adalah dialog kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, setelah ini kita bisa merefleksi gitu ya, bisa bermuhasabah di antara sekian banyak bacaan Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat kita, berapa persen yang kita benar-benar ya, khusyuk tuh di dalamnya, benar-benar merasakan kemesraan kita gitu ya, berdialog dengan Allah, berapa persen ya. Bisa jadi kebanyakan kita sholat, kita melewatkan momen-momen itu, tahu-tahu udah yang amin, tahu-tahu kita udah ngerasain waladhdallin, amin, tanpa kita sebut tadi alhamdulillahnya yang mana, ar-rahmanir rahimnya saya baca apa enggak gitu ya. Nah, itu saking memang sudah terbiasanya, sudah menjadi ritual sholat ya, setiap hari 17 kali kita baca, setiap rukunnya kita pasti baca Al-Fatihah. Maka ketika kita sudah menyadari hal ini, jangan sampai di kemudian hari di bacaan Fatihah kita berikutnya kita melewatkan nih momen-momen kayak gini. Karena ini adalah bentuk keutamaan dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Dan ini adalah momen yang berharga untuk kita. Maka setiap kali membaca Al-Fatihah, saya sendiri membiasakan ketika setiap kali membaca Al-Fatihah, ketika iya karena aku juga iya karena saya, dalam hati saya selalu melangitkan doa. Saya selalu menggumamkan gitu ya dalam hati doa-doa atau hajat-hajat yang ingin saya minta kepada Allah. Karena di situ Allah menjawab wali abdi mas'al, bagi hambaku yang ini apapun yang dia minta. Maka di situ ada pengharapan kita. Ya, bagaimana kita menghadap kepada Allah, kita berdialog dengan Allah, menyampaikan semua hajat kita melalui bacaan suratul Fatihah. Nah, ini salah satu itu yang menjadi keutamaan, yang menjadi rahasia kenapa surah Al-Fatihah ini menjadi surat yang Allah pilih gitu ya, yang harus dibaca dan menjadi salah satu rukun dari ibadah sholat. Yang ibadah tersebut adalah menjadi ibadah yang luar biasa. Jadi rukun Islam setelah syahadat, menjadi ibadah yang pertama kali dihisab yaumil qiyamah. Selain itu banyak sekali juga ya, ada banyak riwayat juga yang menyebutkan tentang
Pertama, salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, untuk usalli fil masjid, saya satu kali sholat nih dalam masjid. Fada'ani Rasulullah, maka kemudian Rasulullah memanggil, falam ujib hatta salait. Ya, pastilah karena lagi sholat, maka saya nggak langsung menjawab tuh sampai saya menyelesaikan sholat. Summa ataitu, kemudian setelah sholat, selesai sholat saya kemudian baru mendatangi Rasulullah SAW. Fakal, mana akan ta'ti, kata Rasulullah. Sahabatku, apa yang membuat kamu tadi nggak langsung datang ketika aku panggil? Jawabnya, ini kuntu usolli. Oh ya Rasulullah, sesungguhnya tadi saya itu sedang sholat. Dan Rasulullah bersabda, alam yakulillah, bukankah Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasul idza da'akum lama yuhyi. Bukankah Allah sudah berfirman, wahai orang beriman, penuhilah ya, atau istajibu ya, bersegeralah gitu ya untuk memenuhi panggilan Allah dan juga Rasulnya ketika mereka memanggilmu. Kemudian beliau meneruskan, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu satu surat yang ini adalah merupakan a'dhamu suratil Quran. Ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu nanti keluar dari masjid. Jadi rupanya karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada Abu Sa'id ya, sebuah surat yang sangat agung dalam Al-Quran sebelum dia meninggalkan masjid, maka Rasulullah memanggilnya tadi. Kemudian kata Abu Sa'id, kemudian Rasulullah menggenggam tanganku, ya. Kemudian Rasulullah pun berkata kepadaku ketika aku mau keluar masjid, Rasulullah kemudian memegang tanganku dan beliau berkata, bukankah tadi aku bilang aku ingin mengajarkanmu sebuah surat yang sangat agung? Maka kemudian Rasulullah berlanjut ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan beliau berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, ya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladzi uti. Jadi Rasulullah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah surat yang paling agung yang diberikan kepadaku dan dia adalah merupakan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan sebuah faedah gitu ya, bahwa saking agungnya surat ini, Rasulullah seolah sudah tidak sabar gitu ya, ingin mengajarkan kepada sahabatnya surah Al-Fatihah ini, dan beliau menyebut surat Al-Fatihah ini adalah a'dhamu surah fil Quran ya, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Itu juga sama ya, senada dengan itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak diturunkan dalam Taurat, tidak juga diturunkan dalam Injil, tidak juga diturunkan dalam kitab Zabur, tidak juga dalam Al-Furqan, surat yang seperti itu. Itu adalah as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim allati. Itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang, as-sab'ul mathani, dan itu adalah Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Jadi sangat luar biasa. Kenapa Al-Quran ini disebut sebagai Quran yang agung? Ya, nanti kita akan ketahui penjelasannya ketika kita membahas sedikit ya tentang penamaan ya, nama lain dari surat Al-Fatihah. Itu diantara beberapa hadis atau riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan suratul Fatihah. Ada juga sebuah riwayat hadis yang menyebutkan tentang bagaimana kisahnya seorang para sahabat ketika waktu itu melakukan perjalanan dan kemudian di tengah perjalanan ya, yang kemarin juga sempat kita bahas ya, dalam sebuah daerah, di situ ada pimpinan sebuah kaum yang sedang sakit, kemudian dia diminta untuk bisa menyembuhkan atau membantu ya, menolong pimpinannya. Kemudian karena Rasulullah nggak memberikan bekal apa-apa gitu ya, selain memang ayat Al-Quran yang sudah diajarkan, maka salah satu sahabat beristihad membacakan surat Al-Fatihah, dan dengan izin Allah, kuasa dari Allah, kemudian itu menjadi sebab
kesembuhan ya dari pimpinan kaum tadi. Untuk penamaan sendiri surat Al-Fatihah ini ada beberapa macam. Salah satunya tadi seperti yang dalam riwayat hadis tadi ya, disebut dengan As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut seperti itu? Karena surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat ya yang dibaca berulang setiap hari ya, yaitu ke dalam sholat kita. 17 kali, jadi kita ulang. Dalam sholat kita pun diulang sesuai dengan jumlah rakaatnya, maka di situ kita mengulangi membaca Al-Fatihah. Dalam satu hari, dalam sholat wajib, ada 17 rakaat, maka kita ulang 17 rakaat itu kita membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Maka itulah disebut dengan As-Sab'ul Masani. Kemudian Al-Fatihah sendiri disebut dengan Al-Fatihah. Kenapa? Liftitahil kitab al-azizi biha. Karena Al-Quran dibuka dan dimulai dengan suratul Fatihah. Di dalam urutannya, surat Al-Fatihah ini memang menjadi surat yang urutan pertama. Maka Al-Quran dibuka dan dimulai dengan suratul Fatihah. Ini juga menjadi dasar atau filosofi ya, kebiasaan untuk membaca Al-Quran dimanapun kita sampai bacaan kita. Sebelum masuk ke dalam bacaan kita biasanya membaca Al-Fatihah dulu. Ya. Mungkin dari teman-teman semua mengalami hal yang sama, bisa jadi ketika dulu waktu kecil diajarkan orang tua segala macam, mau dimanapun kita sampainya bacaan kita, sebelum masuk ke bacaan itu kita pasti diingetin baca Al-Fatihah dulu. Itu sebagai surat yang membuka, surat yang membuka sebelum kita membaca surat-surat atau ayat-ayat yang lainnya ya, dalam Al-Quran. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya At-Tabari, menyebutkan Al-Fatihah ini disebut Fatihatul Kitab, disebut pembuka Al-Quran, ya, li'anna yuftahu bi kitabatiha al-masahih, karena dalam mushaf itu kita melihat bahwa Al-Quran itu ya dimulai atau dibuka dengan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummun itu adalah induk Alkitab, Quran itu sendiri, ya. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Karena dalam surat Al-Fatihah itu mengandung semua hal, semua poin-poin, semua pokok-pokok pembahasan yang ada dalam keseluruhan Al-Quran. Itu semuanya terangkum dalam surat Al-Fatihah. Apa saja misalnya, keseluruhan Al-Quran itu berisi tentang akidah, pasti penguatan akidah. Maka di Al-Fatihah kita akan menemukan ya tentang ayat-ayat memang tentang akidah. Itu ayat Alhamdulillahirobbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat. Itu berbicara tentang akidah. Tapi misalnya dalam Al-Quran kita menemukan asma, ya, pengagungan atas Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Fatihah kita dapat itu ya. Bagaimana di Al-Fatihah itu banyak sekali di situ asma-asma Allah, Ar-Rahman, Rahim, Rabbul Alamin, ya, Malik, Al-Malik. Maka itu juga ada dalam Al-Quran berbicara tentang syariat, ibadah dan segala macamnya. Di surat Al-Fatihah ada iyyaka na'budu, iya maknanya kepadamu lah kamu menyembah. Maksud penyembah itu semuanya diatur perundang-undangannya dalam syariat Islam gitu ya, semuanya dijelaskan di Al-Quran dan juga di Al-Hadis, dan itu ada juga gitu ya dalam surat Al-Fatihah. Semuanya pedoman hidup ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentang sejarah, tentang kisah ya. Ada juga di Al-Fatihah ya, siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka. Siapa saja di situ? Para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, as-shalihin. Di Al-Quran semuanya ada. Juga ya, secara terperinci juga memuat cerita-cerita para rasul, para nabi, cerita para sahabat ada, cerita orang-orang yang soleh, ya, para syuhada juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi semuanya ada. Ghairil maghdubi 'alaihim,
bukan jalannya orang yang dimurkai. Menurut para ulama al-mufassir, disebutkan orang yang dimurkai ini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Maka di Al-Quran kita juga banyak mendapati sejarah atau kisah-kisah tentang orang Yahudi, Bani Israel dan segala macamnya. Walau dolin dan bukan juga jalan orang yang tersesat. Yang dimaksudkan adalah an-Nasara, orang yang maka di Al-Quran kita juga mendapati ayat-ayat yang mengisahkan tentang jadi, karena di Al-Fatihah mencakup semua pokok-pokok, semua hal, semua poin yang kemudian dijelaskan, diceritakan dan dikandung oleh keseluruhan Al-Quran, maka Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab. Dan ini juga tentu menjadi salah satu keutamaan ya atau keunggulan dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Itu adalah beberapa nama. Selain itu ada juga yang menyebutkan nama-namanya adalah disebut dengan asyifa, obat. Jadi ini juga berdasarkan riwayat hadis yang tadi ya pernah kita bahas tentang sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah ya, kemudian dengan izin Allah menyembuhkan pemimpin kaum tersebut. Al-Wafiyah disebut juga Al-Wafiyah. Al-Wafiyah ini adalah yang menyeluruh ya. Jadi pembahasannya memang sangat menyeluruh dari segala macamnya. Al-Asas, dasar. Sama juga dengan yang tadi ya, hampir mirip dengan Ummul Kitab. Jadi disebut dengan Al-Asas atau dasar ya karena memuat pokok-pokok kandungan yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali bahkan para ulama ada yang menyebutkan namanya sampai ada 12 penamaan dan segala macam sampai 20-an dan segala macam. Ya, itu hanya beberapa penamaan lain gitu ya dari surat Al-Fatihah. Selanjutnya ini sedikit kita akan membahas terlebih dahulu surat Al-Fatihah ini dia ada 7 ayat. Para ulama ahlul Qur'an ya, ulama ahli Quran, mereka semuanya bersepakat bahwa Al-Fatihah ini jumlah ayatnya ada 7. Hanya saja ada perbedaan pendapat tentang ayat pertamanya ini yang mana. Ya, ayat pertamanya ini yang mana. Dalam surat Al-Fatihah itu ada basmalah. Ya, jadi basmalah ini adalah ayat yang selalu ada ya di setiap suratnya. Setiap surat dalam Al-Fatihah itu semua diawali dengan basmalah. Nah, sebentar saya izin sebentar ya karena baru sampai rumah sebentar. Monggo silakan. Hati-hati. Baik, jadi basmalah ini adalah kalau dalam mushaf ya kita lihat itu ada di permulaan semua surat. Kecuali surah At-Taubah. Ya. Kecuali surah At-Taubah. Kenapa di At-Taubah tidak ada? Di At-Taubah ini tidak ada, para ulama banyak pendapatnya ya. Dalam kitab Fathul Qadir, Tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani itu disebutkan banyak sekali pandangan para ulama terkait kenapa tidak ada basmalah ya di awal surat At-Taubah. Beberapa pandangan yang populer adalah misalnya ada yang berpandangan bahwa surat At-Taubah ini adalah surat tentang peperangan. Ya. Maka tidak cocok gitu ya kalau seandainya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim yang di situ menyebutkan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Tapi pandangan yang lain membantah juga gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal ayat yang berisi tentang perang, Al-Anfal pun berisi tentang perang, tapi awalnya juga tetap dimulai dengan basmalah. Ini hanya pandangan para ulama aja ya. Kemudian ada juga yang berpandangan, yang populer juga, yang berkembang biasanya pandangan para ulama adalah
surat At-Taubah ini awal ayatnya itu kan tentang Allah merespon bagaimana orang-orang kafir yang mengkhianati perjanjian. Ya. Jadi di situ Allah merespon dengan mengatakan bara'atun. Jadi Allah terbebas, gitu ya. Allah dan juga terbebas dari orang-orang musyrikin yang mereka itu melanggar perjanjian. Bahasa bangsa Arab mereka punya tradisi kebiasaan karena mereka sebenarnya mengakui Allah itu Tuhannya, gitu ya. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan hal-hal yang lain. Mereka punya kebiasaan atau tradisi ketika mereka mau menulis sebuah perjanjian dengan siapapun dan kemudian dari awal mereka sudah berniat ingin mengkhianati, gitu ya, tidak memenuhi perjanjian itu, maka mereka tidak akan menuliskan basmalah. Maka demikian juga ini di surat At-Taubah seolah menggambarkan hal seperti itu. Tetapi yang saya pribadi cocok dan sependapat adalah yang paling logis, gitu ya. Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu tidak pernah menambahkan pun juga tidak pernah mengurangi. Ya, Rasulullah dapatnya begitu, diajarkan kepada sahabat juga seperti itu. Maka ada juga yang berpandangan adalah alasan kenapa basmalah tidak ada di At-Taubah, ya karena memang dari sononya gitu. Karena memang ketika Allah mewahyukan surat At-Taubah ini tidak dengan basmalah. Maka begitu juga Rasulullah ya mengajarkan kepada para sahabat juga tidak dengan basmalah. Terus seperti itu, gitu ya, sampai kemudian kepada kita pun tidak ada basmalah. Nah, saya paling cocok cenderung dengan pandangan yang ini. Ada juga yang berpandangan bahwa ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ketika pada waktu itu dibukukan Al-Quran, ya, dibukukan Al-Quran, dituliskan kembali Al-Quran, ini para sahabat berselisih pandangan. Nah, ini karena memang dalam periwayatannya tidak ada basmalah, gitu ya, maka para sahabat ada yang berpandangan ini bagian dari Al-Anfal. Tapi ada yang berpandangan, bukan, ini sudah terpisah dari Al-Anfal, ini sudah tersendiri, ayat surat tersendiri. Nah, maka jalan pertengahan adalah agar mengakomodir semuanya, akhirnya dalam penulisannya terpisah dari Al-Anfal dengan awal At-Taubah, dan di situ tidak diisi dengan basmalah untuk mengakomodir semua pandangan. Ya, tapi saya pribadi lebih cocok dan cenderung dengan yang berpendapat bahwa ya memang dari sananya, dari periwayatannya. Dari ketika Allah memahyukannya memang tidak pakai basmalah, Allah meriwayatkan kepada sahabat tidak pakai basmalah, begitu terus sampai generasi sampai kepada kita. Ya, nah kembali kepada persoalan tadi, ya, tentang Al-Fatihah tadi ada basmalahnya. Nah, di sini para ulama sepakat bahwa basmalah ini adalah bagian dari surat dalam Al-Quran. Jadi dia termasuk ayat Al-Quran. Nah, tadi terkait surat Al-Fatihah yang ada 7 ayat, semua sepakat 7 ayat. Hanya ada yang berpendapat bahwa basmalah ini tidak menjadi bagian dari Al-Fatihah. Maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat pertamanya. Ayat ke-6-nya mana jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat kelima ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ke-7-nya. Nah, paham ya sampai sini? Jadi yang berpandangan bahwa basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedangkan pendapat kedua, ada para ulama yang berpandangan bahwa basmalah ini adalah termasuk bagian dari Al-Fatihah, sehingga basmalah menjadi ayat yang pertama, ya.
Basmalah menjadi ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, terus sehingga ayat ke-6-nya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu ya. Maka ini menjadi salah satu hikmah juga. Mungkin teman-teman mungkin ada yang menyadari atau mungkin ada yang tidak menyadari. Biasanya mushaf kalau yang kita pegang di Indonesia nih, dalam surat Al-Fatihah itu dalam penulisannya itu di ayat yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Di situ ada lam alif tanda wakafnya. Ada lam alif tanda wakafnya, tapi di bawahnya kayak ada tanda ini ya, kayak ada tanda apa? Daun gitu ya. Pokoknya ada tanda lagi, tanda kecil gitu. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu maksudnya adalah menjelaskan yang tadi. Jadi, kan ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika membaca ayat ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ada lam alif, maksudnya jangan berhenti. Jangan berhenti karena itu bukan akhir ayat. Langsung bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maksudnya seperti itu. Itu tanda lam alifnya begitu maksudnya. Karena ini masih satu ayat, maka jangan wakaf di situ. Lalu tanda di bawahnya, tanda kecil di bawahnya apa? Tanda kecil di bawahnya itu isyarat saja, isyarat bahwa ada riwayat lain, gitu ya. Ada pandangan yang lain bahwa ini adalah yang an'amta 'alaihim, ini adalah akhir dari ayat yang ke-6. Kemudian ghairil maghdubi baru masuk ayat yang ke-7. Ini bagi yang berpandangan bahwa basmalah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Seperti itu ya. Nah, ini terkait surat Al-Fatihah, ada 7 ayat ya. Ada yang berpandangan basmalah adalah termasuk bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang berpandangan basmalah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Ini juga perlu dipahami. Ya, apa menjadi hikmahnya? Jadi kok misalnya kita sholat salah satunya ya, salah satunya ketika jamaah, kalau kita dengar imamnya nggak baca basmalah, ya nggak usah bingung, gitu ya. Jangan dikira azan sesat atau apa, enggak, gitu. Ya, jadi bisa jadi karena memang bukan juga bagian dari Al-Fatihah gitu ya. Tapi pada umumnya biasanya imamnya tetap baca basmalah, hanya saja basmalahnya sir, ya, dibaca dengan suara kecil ya, dengan suara kecil sehingga makmum tidak mendengarkan bacaan basmalahnya. Tapi ada juga yang membaca basmalah dengan jahar, ya, dengan jahar atau dengan suara keras. Nah, itu terkait dengan suratul Fatihah ya, ada 7 ayat. Nah, kembali sekarang kan itu nanti akan berkesinambungan ya. Kita tidak akan mungkin menghabiskan tadabbur Al-Fatihah saat ini juga, tapi paling tidak mungkin kita dapat tadabbur isti'adzah dan basmalahnya dulu gitu ya. Kemudian nanti di kesempatan berikutnya baru kita bahas ayat-ayat berikutnya. Kenapa ini menjadi penting juga ya tadi, agar setelah kita tahu bahwa ternyata ketika kita membaca Al-Fatihah khususnya dalam sholat, ketika kita sedang berdialog sama Allah nih, biar nanti bisa semakin menghayati gitu ya. Kita bisa semakin memaknai momen tersebut, maka kita perlu untuk bisa memahami, mengetahui tafsir, kandungan, ya, tadabbur dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama kita bahas dulu tentang al-isti'adzah. Tentang bacaan isti'adzah. Bacaan isti'adzah itu apa? Bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalimatnya paling pendek adalah a'udzubillahi minasyaiton. Kalimatnya paling pendek ya. Mau dilengkapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Itu adalah beberapa kalimat-kalimat al-isti'adzah. Isti'adzah sendiri apa itu artinya? Jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi, itu artinya adalah saya memohon perlindungan. Saya mengembalikan kebergantungan atau saya menggantungkan keamanan, perlindungan kepada siapa? Billah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasan tentang lafaz Allah nanti kita akan bahas kemudian, ya.
dari apa kita memohon perlindungannya? Minasyaiton, dari syaitan. Syaitan itu apa sih? Kenapa dia disebut dengan syaitan? Syaitan itu terambil dari akar kata syatona, yang artinya secara bahasa itu adalah ba'uda, yaitu jauh. Kenapa dia disebut syaitan? Makhluk ini disebut syaitan, ya. Kenapa syaitan ini disebut dengan syaitan yang artinya jauh tadi? Dibu'dihi anil haq. Karena makhluk yang satu ini, ya, itu sangat jauh dari kebenaran. Sangat jauh dari kebenaran. Dia menolak kebenaran, ya, jauh dari kebenaran, ya, pembangkang dan lain sebagainya. Jauh dari kebaikan dan lain sebagainya. Ya. Maka sebutan setan ini sejatinya tidak hanya berlaku kepada makhluk yang kita kenal dengan iblis, setan dan sebagainya. Maka ini juga melekat pada jin, pada manusia. Sebagaimana Allah berfirman yang paling gampang atau populer ya dalam surat An-Nas. Ya, di situ kita diajarkan oleh Allah untuk memohon perlindungan. Salah satunya dari apa? Ya kan, qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Jadi itu kan jelas-jelas bahwa kita diajarkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan keburukan setan. Setan yang mana? Minal jinnati wan nas. Dari setan yang tidak terlihat dan setan yang kelihatan mata. Baik dia dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Maka kita juga populer ya mendengar banyak orang kalau seandainya mau mengumpat gitu ya. Dia saking keselnya misalnya kemudian dia ngumpat, ya dia melebelin orang yang dia anggap luar biasa jahatnya dan segala macam. Disebut orang itu dengan kata-kata setan. Ya karena memang tadi ya secara bahasa dia berarti jauh dari kebenaran. Jadi disebut dengan setan karena makhluk ini sangat jauh dari kebenaran. Ya, luar biasa penyimpangannya, pengingkarannya, ya dan penolakannya terhadap kebenaran. Kemudian ar-rajim. Ar-rajim itu artinya al-marjum. Apa maksudnya al-marjum? Al-mal'un, yaitu yang dilaknat. Apa artinya dilaknat? Laknat itu apa sih? Laknat itu artinya tertolak dari rahmatnya Allah. Itu artinya laknat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi laknat itu artinya tertolak dari rahmat Allah. Jadi yang namanya setan ini disifati oleh Allah minasyaitonir rajim. Dia adalah makhluk yang dijauhkan, ya, tertolak dari rahmatnya Allah. Artinya Allah mengharamkan rahmatnya untuk makhluk ini. Maka bisa kita bayangkan gitu ya, bagaimana luar biasa dahsyatnya kemurkaan Allah kepada setan ini gitu ya, atas pembangkangannya dan lain sebagainya. Gak bisa kita bayangkan orang kita hidup aja itu atas rahmat Allah semuanya. Betapapun kita ingkar, betapapun banyak dosa kita, betapapun banyak penyimpangan kita masih bisa menghirup udara segar itu karena rahmat Allah. Kita pagi hari subuh-subuh masih bisa membukakan mata itu karena rahmat Allah. Ya, refleks gitu ya, kita punya refleks yang masih bagus, kita punya kesadaran, anggota tubuh kita, aliran darah kita masih, itu semuanya karena rahmat Allah. Cahaya matahari yang bisa kita rasakan itu semuanya karena rahmat Allah. Maka nggak bisa dibayangkan ya bagaimana menjadi makhluk yang kemudian al-mal'un, yang disifati oleh Allah dengan ar-rajim, yang tertolak dari rahmat Allah. Maka ini juga hikmahnya menjadi pembelajaran kepada kita, jangan mudah mendoakan orang lain dengan sebutan laknat. Ya, jangan mudah mengumpat orang lain ya atau melabel atau apa misalnya gitu ya dengan sebutan laknat. Karena arti itu sangat luar biasa. Ya. Ya, itu artinya kita mendoakan dia untuk dijauhkan ya dan tidak mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu luar biasa dampak efeknya ya.
Berarti arti secara keseluruhan di sini adalah ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu berarti kita berkata kepada Allah dan memohon kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mengembalikan rasa aman, ya, menggantungkan perlindungan, memohon perlindungan dan juga keamanan dari kejahatan, keburukan, syaitan, ya, makhluk yang memang jauh, ya, dari kebenaran, kemudian yang terlaknat, yang tertolak dari rahmanya Allah. Minta perlindungan dari apanya? Kepada Allah minta perlindungan dari apanya? Dari bisik-bisikannya, minta perlindungan dari godaan-godaannya, dari kejahatan-kejahatannya, keburukan-keburukannya, dan segala hal, ya, yang bisa diupayakan oleh setan ini. Baik setan ini yang berbentuk jin, ya, dari makhluk yang tidak terlihat, maupun dari kalangan manusia. Nah, inilah sejatinya makna yang terkandung dari lafaz atau kalimat al-isti'adzah. Maka dia bukan hanya sekedar kalimat biasa. Ya, ini adalah luar biasa, ya, kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita meminta perlindungan. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, basmalah. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bismi. Jadi bismi ini sebenarnya ada dua. Ada huruf ba di sini, ya, harful jar, huruf ba. Kemudian ismun, nama. Kalau secara singkatnya berarti dengan nama. Atau kalau kita biasanya dengan menyebut nama. Ya, dengan menyebut nama. Tapi secara pembahasan dari sisi kebahasaannya, di sini ada huruf ba, ya, itu sebenarnya mengandung makna yang lebih dari itu. Jadi dia tidak hanya sekedar dengan menyebut nama aja, tapi itu ada artinya bismillah, itu artinya aqra'u musta'inan bismillahi. Jadi ada dengan, jadi saya melakukan apa dengan memohon perlindungan atau pertolongan, ya, dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika kita mulai sesuatu, kita kan diminta atau diajarkan gitu, ya, untuk memulai sesuatu pekerjaan yang baik itu dengan baca basmalah. Bagaimana Rasul bersabda, ya, siapa yang kemudian dia memulai sebuah pekerjaan, kemudian tidak dimulai dengan basmalah fahuwa aqta, maka amalan itu menjadi terputus. Entah dari kebaikannya, dari keberkahannya, dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengucapkan bismillah, itu berarti misalnya kita baca. Kalau kita baca bismillah, itu berarti kita sedang seolah-olah begitu, ya, secara makna kita berkata, saya membaca dengan memohon pertolongan, dengan menyebut nama Allah. Kita makan, kita baca bismillah, itu berarti saya makan dengan memohon pertolongan, dengan menyebut nama Allah. Tidur nih, bismika Allahumma, itu berarti saya tidur dengan memohon pertolongan, dengan menyebut nama Allah. Maka di sini luar biasa, ya, hikmah yang bisa kita dapat. Bahwa ternyata kita ini manusia sangat lemah sekali. Kita itu kalau tidaklah karena la haula wala quwata illa billah, tidak karena daya upaya kekuatan dari Allah, kita tuh nggak akan bisa ngapa-ngapain. Buka mata pun kita tidak akan bisa. Kecuali itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita upayakan sampai detik ini itu nggak akan mungkin bisa kita capai. Kecuali itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang kita dapat, mungkin kebahagiaan, capaian-capaian, mungkin apapun. Bahkan pekerjaan sehari-hari, jalan, baca, makan, minum, semuanya. Itu semuanya adalah karena pertolongan dari Allah. Maka dengan kita diajarkan bismillah, itu seolah-olah kita diajarkan untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur. Ya, jangan sombong. Jangan menjadi hamba yang kufur nikmat.
ya yang songong gitu. Sehingga ketika makan lupa bersyukur. Ya, kita tidak menyadari bahwa makanan yang bisa kita makan itu jatuhnya karena pertolongan Allah. Ya, kita mampu mengunyah lezatnya makan itu karena pertolongan Allah. Maka dengan mengucapkan Bismillah, ya saya makan dengan pertolongan itu nyadarin kita bahwa ya ini karena Subhanahu wa ta'ala kita bisa melakukan ini semua. Karena tidak karena pertolongan Allah, tentu kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Itu adalah makna yang terkandung dalam Bismillah. Kemudian Allah sendiri itu apa sih? Ya, Allah itu sendiri apa? Ismun lidzatin muqaddasah. Allah itu adalah nama untuk zat yang maha suci. Yang kita agungkan, yang kita yakin itu adalah Tuhan kita. Ya, kita menyebutnya dengan penamaan Allah. Dan disebutkan bahwa Allah ini, ya, selain Allah memiliki nama-nama yang lain, misalnya Al-Ahad, As-Samad, Al-Qudus, As-Sad, dan segala macamnya, Allah ini adalah A'zamul Asma. Adalah nama yang paling agung di antara semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini, ya, Allah ini adalah salah satu ya, adalah nama yang tidak mungkin disematkan kepada selain Allah. Ya, tidak mungkin disematkan kepada selain Allah, kecuali awalnya diembel-embeli dengan kalimat abdun, ya, abdullah, jadi hamba Allah. Karena memang ini adalah khusus, ya, nama yang dikhususkan untuk zat yang kita sembah, yang kita sucikan, kita agungkan, kita muliakan, dan lain sebagainya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sebenarnya dua kata yang serumpun, ya, dengan akar kata yang sama, yaitu rahmah. Dari kata-kata rahmah atau yang kita artikan kasih sayang. Ya. Hanya saja berbeda bentuk, dan dari perbedaan bentuk itu melahirkan perbedaan makna. Ada beberapa perbedaan makna. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan Ar-Rahman ini adalah zat Allah yang maha pemberi, maha pemurah. Saking pemurahnya, Allah ini mengasihi semua makhluk di dunia ini tanpa pandang bulu. Dia manusia, mau dia binatang, mau dia tumbuhan, mau dia jin, mau dia benda mati, gitu ya. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia durhaka, mau dia taat, mau dia soleh, mau dia pembangkang, semuanya dapat bagian rahmah, kasih sayang dari sifat Allah yang Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang khusus Allah berikan hanya untuk orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang mukmin kelak nanti di akhirat. Maka yang di akhirat nanti yang ada adalah antara keadilan Allah dan juga rahmanya saja. Allah terhadap orang-orang yang kafir atau yang pendosa atau yang durhaka, yang muncul adalah keadilan Allah. Karena keadilan Allah, maka mereka harus membayar semua perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Kemudian kepada orang yang beriman, maka Allah berikan kepada mereka kasih sayang. Dengan kasih sayangnya, maka Allah masukkan ke dalam surga. Allah berikan semua fasilitas, semua kenikmatan yang ada di surga. Dan itu semua Ar-Rahim, gitu ya. Allah memberikan kasih sayang khusus kepada orang mukmin nanti di hari akhir, gitu ya, ketika ada di surga. Dan ini tidak bisa diterima oleh orang-orang yang kafir. Ada juga yang menyebutkan makna Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Kalau Ar-Rahman, ya, itu adalah menggambarkan kasih sayang Allah, ya, dalam bentuk yang global, gitu ya. Tapi kalau Ar-Rahim ini dalam bentuk yang detail, kecil-kecil. Ya, tapi apapun itu, yang jelas Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna dari basmalah secara keseluruhan, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya
yang bisa kita hayati adalah ya saya memulai apapun itu aktivitasnya ya, berarti saya memulai dengan menyebut nama Allah dan mengingat Allah sebelum segala sesuatu yang lain, dengan serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan. Ya. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemurah ya, kepada semua hambanya tanpa melihat, tanpa pandang bulu, dan maha penyayang kepada hambanya yang mukmin. Maka itu adalah makna yang terkandung dari basmalah. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami dua kalimat ini gitu ya, al-isti'adzah dan juga basmalah yang pasti sering ya kita baca, ya maka semoga kedepannya ini tidak hanya menjadi pemanis bibir, tidak hanya menjadi pembasah lidah gitu ya, tetapi betul-betul kita meresapi gitu ya kandungan dari dua ini sehingga betul-betul kita mohonkan gitu dengan sebenar-benarnya gitu ya, sehingga kita benar-benar sangat memaknai lah gitu ya, kita betul-betul memaknai dari dua kalimat ini. Allah alam bisawab, ya kiranya ini yang bisa saya sampaikan ya untuk malam hari ini terkait keutamaan surat Al-Fatihah dan sebagai pengantar awal gitu ya, nanti kita masuk tadabbur surat Al-Fatihah ayat demi ayatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Semoga Allah berkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung ditulis apa. Monggo yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Ya, perkenalkan saya Apri. Saya sebelumnya anggota Salimah di pengurusan sebelumnya. Ini mumpung saya bisa ada internet, jadi ini saya OTW balik ke sana mau berangkat, mau meninggalkan Thailand. Jadi di sini apa yang biasanya agak Mbak Niswa terus lagi dan di Zelda di sini teman-teman kalau banyak kayak sih sambil tunggu boarding saya masih ada kesempatan buat Sabila gitu. Terima kasih ilmunya, mengingatkan juga perjuangan juga main juga karena Allah, masih belajar juga buat mulai aktivitas. Katanya tadi Bismillah. Ya, ini saya minta maaf kalau misalnya ada salah. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evri ya tadi? Suaranya kurang jelas. Maaf tadi suaranya kurang jelas. Ada yang bisa jelasin Mbak Dian? Iya, di saya juga kurang jelas Mbak Epi pertanyaannya Mbak. Afwan Mbak. Kalau enggak ditulis aja Mbak. Iya boleh. Ya, karena saya udah di dalam pesawat nih bentar lagi boarding. Intinya saya ini kan hari terakhir mau meninggalkan Taiwan, mau pulang kemudian kuliah lagi di Selandia Baru. Jadi saya mohon maaf teman-teman ibu di sini kalau sebelumnya pernah bertemu saya terus saya mengucapkan ada perkataan yang salah, saya mohon maaf di sini. Sudah jelas kan? Sudah Sama jelas, awalnya jelas, kesana-kesananya nggak jelas lagi. Jadi Oke. Oh iya. Okay. Ya manilah Mbak Ebri. Mbak Ebri cuman ini ya, Bu Sofi ya. Nggih. Mungkin ada yang lagi mau ditanyakan. Kalau nggak ada, aku mau tanya. Bu Ustadz, saya mau tanya, apakah Bismillah yang disebut juga ibunya Al-Quran? Satu. Nah, saya kan pegang Al-Quran ini, Bu Ustadz. Pas di
di Al-Fatihah, kata Bu Ustaz tadi kan Al-Fatihah tuh ada cuma 7 ayat ya. Tapi di Al-Quran yang saya ini pegang, Bismillahnya itu termasuk ayat 1. Jadi ini gimana? Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai dengan yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Para ulama bersepakat Al-Fatihah itu memang 7 ayat. Semua sepakat. Tidak ada yang bilang 6 ayat. Semua sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Hanya saja mereka berbeda pandangan. 7 ayat ini apakah basmalah itu masuk jadi bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Seperti itu. Nah, ada yang berpandangan basmalah tidak termasuk. Maka nanti ayat pertamanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Ayat pertamanya itu. Nggih. Nanti ayat 6-nya ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta alaihim, selesai. Ayat 7-nya ghairil maghdubi. Nah, tapi ada yang berpandangan basmalah masuk Al-Fatihah. Jadi ayat 1 di basmalah. Kayak kita di Indonesia, termasuk riwayat Hafiz kan, Quran Asim, itu kita yang termasuk basmalah itu menjadi bagian dari Al-Fatihah. Jadi maka di mushaf basmalah itu ditulis dia nomor 1 ayatnya. Gitu ya. Nah, termasuk yang dengan pegang tadi ya, berarti itu basmalahnya ayat pertama. Ayat 7-nya adalah mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya itu ayat 7. Karena ayat pertamanya basmalah. Tapi di mushaf yang lain, ya, dalam beberapa versi riwayat yang lain yang memang berpandangan bahwa basmalah nggak masuk Al-Fatihah, nanti dia ayat pertamanya di Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ayat 7-nya hanya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu. Nah, yang di Indonesia karena memang kita bacanya secara Asim, nah itu memang basmalah menjadi bagian Al-Fatihah, maka basmalah itu ayat pertama. Dan selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, masih ada waktu ya Mbak Dian. Monggo yang mau bertanya apa mau langsung bertanya apa SMS silakan. Waktunya masih berapa? Waktu 5 menit ya. Ustazah izin bertanya Ustazah. Ustazah, untuk keutamaan yang surah Al-Fatihah bisakah juga dijadikan sebagai salah satu bacaan ruqyah Ustazah? Misalnya sedang sakit terus atau sedang ya Ustazah itu. Dan apakah ada jumlah bacaan berapa kali membaca surah Al-Fatihah atau boleh sebanyak-banyaknya Ustazah? Jazakallahu khair Ustazah. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jawabannya ya dari kalau misalnya untuk ayat-ayat ruqyah dan segala macamnya itu pasti awal mulanya pasti nanti Al-Fatihah itu masuk. Ya, kalau misalnya ayat-ayat ruqyah gitu ya. Itu Al-Fatihah pasti masuk dan pasti dibaca pertama kali dia. Zikir pagi sore itu juga Al-Fatihah dibaca juga ya. Plus tadi ya penamaan lain dari Al-Fatihah kan asyifa. Ya, disebut asyifa itu apa artinya obat. Ya, artinya dengan wasilah tersebut kita minta kepada Allah. Semoga dengan kekuasaan Allah bisa menyembuhkan sebuah penyakit, menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan jin dan segala macamnya. Terlebih lagi tadi ada riwayat juga kan yang kita pernah bahas juga di pertemuan sebelumnya dan tadi kita singgung juga yang ketika sahabat melakukan perjalanan terus kemudian dimintain tolong oleh sebuah kabilah untuk bisa membantu pemimpin kaumnya yang sedang sakit, dia nggak punya apa-apa tuh selain dia hanya bisa membacakan Al-Fatihah. Maka kemudian dia membaca Al-Fatihah, ya, dia baca Al-Fatihah, kemudian dengan kekuasaan dari Allah, atas izin Allah sembuhkan. Makanya ketika kembali kepada Rasulullah, para sahabat tersebut menceritakan dan Rasulullah pun tidak melarang
pun juga tidak mengiyakan. Jadi artinya takrir. Jadi apa artinya? Konsekuensinya apa berarti? Berarti secara takrir itu bisa dilakukan. Ya, tidak melarang, tidak menyalahkan, tidak kemudian melarang, tidak kemudian mengatakan nanti jangan diulangi lagi ya, misalnya tidak seperti itu. Jadi jawabannya ya, dan tidak apa-apa, ya itu bagian dari ikhtiar kita. Masalahnya dengan membaca Al-Fatihah kita memohon agar Allah kemudian sehatkan, berikan kesembuhan dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun tidak mau pakai yang seperti itu, misal sebenarnya dalam Islam itu ada yang namanya tawassul yang disyariatkan. Jadi kita apa sih tawasul itu kita mau memohon kepada Allah, tapi kita memakai perantara yang dengan tujuan dengan perantaraan ini agar kemudian semakin cepat gitu ya, atau mungkin bisa semakin apa ya semakin cepat lah gitu ya sampai kepada Allah atau cepat dikabulkan dan segala macam. Ini tawasul. Jadi sarana kita untuk menuju Allah. Salah satunya yang disyariatkan itu adalah bertawasul dengan amal soleh, dan itu sepakat para ulama itu masyru' ya, disyariatkan, ada dan boleh. Tawasul dengan amal soleh, nah amal soleh itu apa? Amal soleh itu banyak macamnya. Baca Quran itu amal soleh, baca Al-Fatihah itu amal soleh. Maka bisa saja ya kita pakai dengan cara itu. Jadi misalnya membaca Al-Fatihah, kemudian kita niatkan bahwa ini bacaan ini adalah semoga Allah terima sebagai amal soleh. Yang dengan amal soleh ini Allah kemudian menyembuhkan ya sakit, kemudian mengabulkan hajat misalnya ya dengan perantaraan amal soleh ini kemudian Allah menjadikan anak-anak kita misalnya apa dan segala macam, itu bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Dan kalau untuk secara konkret sih berapanya sih saya belum mendapati nas atau dalil yang ini ya yang spesifik, misalnya baca Al-Fatihah 3 kali atau apa sih belum ada ya. Jadi artinya sebenarnya secara mutlak itu bebas aja secara mutlak gitu ya. Maksudnya secara mutlak itu apa sih? Secara mutlak itu maksudnya kita tidak meyakini bahwa memang disuruh segini gitu. Karena kalau kita meyakini bahwa harus dibaca segini, nah itu harus ada dalil yang menunjukkan harusnya itu gitu. Tapi sepanjang kita melakukan itu mutlak, ya bebas aja mau berapa-berapa gitu. Seperti itu ya. Jadi misalnya zikir, ya zikir habis sholat. Nah itu kan dalam hadisnya 33 kali misalnya. Memang secara spesifik ada 33 kali dianjurkan, sunnahnya seperti 33 kali dianjurkan. Tapi nggak dosa juga kan kalau misalnya kita baca cuma 10 kan nggak dosa. Nggak baca aja kita nggak dosa gitu ya. Bahasanya seperti itu ya. Nah itu karena sifatnya adalah yang tadi ya, dia zikir gitu ya. Jadi amalan-amalan memang secara spesifik itu tidak dituntut untuk harus sekian, nggak boleh sekian, harus nggak yang seperti itu. Ya, jadi selama memang itu ibadah mutlak saja, silakan aja mau berapa diikhtiarkannya. Mau ngambil ganjil 3 kali monggo, mau 1 kali silahkan, mau 7 hayu gitu ya, mau banyak seharian baca zikirnya Fatihah aja silakan aja. Asal tadi itu menjadi ibadah yang mutlak dan kita tidak meyakini seolah-olah itu diwajibkan harus segitu dan sebagainya. Allah alam bisawab. Jazakumullah khair, Ustazah. Iya, Mbak iya. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada 3 menit. Monggo yang mau bertanya. Apa diakhirin Mbak Dian? Iya boleh, Sofi ditutup aja. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Salimah malam ini telah lancar dan yang para hadirin terima kasih semuanya. Ditutup langsung aja ya Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari saya sendiri mohon maaf atas segala kesalahannya karena pertama kali saya jadi MC. Kalau ada salah kata dan mohon maaf atas segala-galanya.
Mari kita membacakan Alhamdulillah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillah, astagfirullah, dan penutupan majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ustazah dan Mbak Dian. Sama-sama. Ibu Safi. Oke, gimana Mbak Dian? Tetap salam aja Bu Safi, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam dan Selamat